Xabi Alonso benar-benar membawa perubahan besar untuk Real Madrid di hampir semua lini. Los Blancos yang biasanya bertumpu pada satu sektor, kini sukses membuat semua sektor menjadi lebih hidup, terutama di sektor penyerangan yang tampil begitu ganas dengan digendong Kylian Mbappe. Ketajaman Donatello di musim ini nggak terlepas dari gacornya para bek sayap maupun winger yang rajin memberikan assist. Xabi juga nggak menganak-emaskan pemain dan selalu memberikan kesempatan untuk para pemain cadangan maupun wonderkid. Cetak gol coba merangkum menakar skema pakem penyerangan Real Madrid bersama Xabi Alonso sebagai berikut. Perombakan besar sejak datangnya Xabi Alonso. Xabi Alonso langsung melakukan perombakan besar-besaran sejak menangani Real Madrid. Pelatih berjuluk si janggut merah ini berani mendepak Luka Modric setelah kontraknya berakhir. Xabi bahkan nggak punya persiapan lebih mencari alternatif gelandang yang sepadan. Di era Carlo Ancelotti, Lukita nyaris gak tergantikan meskipun sudah berusia uzur. Xabi pun memberanikan diri untuk gak merekrut gelandang baru pengganti Modric. Si janggut merah akan memanfaatkan beberapa gelandang peninggalan Don Carleto, mulai dari Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Dani Ceballos, hingga Arda Güler. Xabi lebih mementingkan untuk merombak sektor penyerangan yang dirasa sangat kurang. Benar saja di pertandingan perdana La Liga, Los Blancos hanya bisa menang tipis 1-0 atas Osasuna. Xabi mengeluhkan kurangnya aliran bola ke striker membuat Real Madrid kesulitan mencetak gol. Pelatih Spanyol ini mengatakan penyerangan menjadi fokus utamanya untuk ditingkatkan. Hasilnya di pertandingan kedua melawan Real Oviedo, Xabi sedikit memodifikasi taktiknya. Semula Xabi menggunakan formasi pakemnya yakni 4-3-3 dengan mengandalkan dua winger di sisi kiri dan kanan. Akan tetapi sang pelatih hanya memfokuskan satu penyerang sebagai ujung tombak. Gelandang serang mendapat tugas tambahan sebagai pengatur tempo serangan dan pengumpan. Xabi melarang para gelandang untuk turun terlalu dalam dan memintanya terus maju. Xabi Alonso telah mengubah cara kami bermain. Ia tidak ingin para gelandang turun terlalu dalam untuk menerima bola. Ia ingin kami terus maju, kata Federico Valverde. Positifnya perubahan gaya main Xabi ini membuahkan hasil yang sangat bagus. Masalah kebuntuan Real Madrid di laga perdana kini perlahan sudah mulai teratasi dengan sangat baik. Masih mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe. Perubahan formasi Xabi menjadi berkah tersendiri untuk Kylian Mbappe. Bintang asal Prancis ini semakin menunjukkan sinar terangnya di musim kedua bersama Los Blancos. Mbappe menjadi nyawa permainan Real Madrid dengan torehan golnya yang meningkat signifikan. Dalam 4 pertandingan yang dimainkan, Donatello nggak pernah absen mencetak gol. Hasilnya, Mbappe menduduki peringkat pertama top skor sementara La Liga dengan torehan 3 gol. Donatello unggul telak dari striker rival Barcelona yakni Robert Lewandowski. Pemain asal Polandia ini hanya bisa mencetak 2 gol dari 3 laga yang dimainkan. Bahkan rapinya yang sering turun sebagai starter juga masih kalah jumlah gol dari Kylian Mbappe. Mbappe sangat berterima kasih kepada Xabi karena sudah berhasil meningkatkan mentalnya. Ex-pemain Paris Saint-Germain ini bahkan terkesan dengan kinerja sang pelatih. Saya mendapat kesan yang baik darinya. Anda melihat sosok yang benar-benar ingin sukses. Dia mengenal klub ini dengan sangat baik karena dulu pernah bermain di Real Madrid, kata Xabi. Bukannya menurun, ketajaman Mbappe kian beringas di laga perdana Liga Champions. Pada pertandingan menghadapi Olympique Marseille, Donatello berhasil memborong 2 gol sekaligus. Netizen di sosial media kemudian menghujat Mbappe yang hanya bisa mencetak gol lewat titik putih. Akan tetapi Xabi mengatakan pertandingan ini sangat berat untuk dilewati. Banyak hal terjadi dalam pertandingan ini. Kami bermain sangat baik di setengah jam pertama dengan banyak peluang. Kami seharusnya bisa unggul. Untungnya di babak kedua kami menekan, kata Xabi. Xabi mengaku dirinya masih membutuhkan Mbappe di Real Madrid. Kami membutuhkan Mbappe kualitas kolektif tim agar bisa tampil berbeda, tambah Xabi. Kembalinya magis wonderkid di tangan Xabi Alonso.
Strategi liar Xabi Alonso juga sukses membangkitkan para wonderkid. Arda Güler yang di musim lalu nasibnya kurang mujur, kini kecipratan berkah luar biasa dengan meningkatnya kepercayaan diri. Bagaimana tidak, Xabi lebih sering memberikan jam terbang dan kesempatan untuk Güler berkembang. Hasilnya, pemain Turki ini sudah tampil fenomenal sejak Piala Dunia antar klub. Puncaknya adalah saat Güler menjadi roh permainan Los Blancos di lini tengah musim ini. Kemampuan versatil sang pemain patut diacungi 2 jempol oleh publik Santiago Bernabeu. Terbukti Güler selalu memberikan kontribusi besar di 3 pertandingan La Liga terakhir. Catatan 2 gol dan 1 assist menjadi bukti Messi dari Turki tersebut cukup berbahaya. Vincenzo Montella selaku pelatih timnas Turki sangat berterima kasih kepada Xabi. Montella mengatakan Güler sudah menemukan kembali kepercayaan dirinya yang sempat hilang di era Ancelotti. Arda telah bermain secara konsisten, ia berbakat dan merupakan pemain sepak bola yang hebat. Dia bisa bermain di semua posisi termasuk saat ditempatkan ke belakang. Namun Xabi memaksanya melakukan banyak hal berbeda, kata Montella. Gak cuma Güler, Franco Mastantuono juga berhasil menunjukkan tajinya. Pemain yang mengidolakan Lionel Messi ini juga selalu mendapat tempat di skuad asuhan Xabi. Bahkan Mastantuono menjadi starter di pertandingan perdana Liga Champions melawan Marseille. Hasilnya Mastantuono mengukir sejarah hebat bersama Real Madrid. Dia menjadi pemain termuda Real Madrid yang menjadi starter di ajang Liga Champions. Mastantuono mengukir rekor tersebut di usia 18 tahun 33 hari. Statistiknya juga nggak begitu buruk dan beberapa kali ikut membantu serangan. Fotmob mencatat Mastantuono berhasil melakukan 3 dribble sukses dan 37 sentuhan. Hasilnya dia pun diganjar rating 7,7 oleh Fotmob dan menjadi salah satu rating tertinggi. Xabi pun menyebut Mastantuono sebagai pemain istimewa yang memberikan energi positif. Nggak terlalu bergantung ke winger banyak tingkah. Xabi Alonso juga dikenal sebagai pelatih cukup keras yang gak pandang bulu. Ex-pelatih Bayer Leverkusen ini perlahan mulai menghilangkan ketergantungan terhadap winger. Hasilnya Vinicius Junior yang di musim lalu menjadi andalan kini perannya mulai digantikan. Terbukti bintang asal Brazil ini hanya mencatatkan 68% menit bermain di La Liga. Catatan ini sangat menurun dibanding musim lalu bersama Ancelotti. Xabi Alonso sempat dikecam oleh para penggemar karena telah berani mencadangkan Vinicius. Namun Labar Baroha mengungkapkan ini menjadi bagian dari strateginya. Menurut Xabi, rotasi sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan skuad sepanjang musim. Setiap orang itu berbeda. Anda harus menuntut rasa hormat yang sama, tetapi hubungan yang ada juga berbeda. Dalam sepak bola, Anda harus memahami situasi dan keputusan dibuat dengan memikirkan tim. Merasa kesal terus dicadangkan, Vinicius akhirnya mengkritik keputusan Xabi. Menurutnya, sang pelatih telah membuat karirnya semakin merosot tajam di musim ini. Drama Vinicius sendiri sudah berlangsung sejak bursa transfer musim panas kemarin. Saat itu, ex-pemain Flamengo ini mengancam pergi ke Liga Saudi lantaran Xabi jarang memberikannya menit bermain. Selain Vinicius, Xabi juga menghilangkan ketergantungan Real Madrid terhadap Rodrigo. Pemain asal Brazil ini bahkan baru memainkan 2 pertandingan di ajang La Liga. Padahal selama beberapa musim terakhir, Rodrigo mendapat peran vital di era kepelatihan Ancelotti. Rodrigo sempat muak dan mengancam pindah ke klub lain. Akan tetapi transfernya saat itu gagal terrealisasi karena manajemen klub gak mengizinkannya pergi. Bukan gak mungkin Rodrigo bakal pergi dari Santiago Bernabeu di musim depan. Pengen sepatu bola yang super kece dengan harga miring? Cobain sepatu dari brand Panenka yang kini dapat potongan harga. Cek linknya di bawah ini. Potensi pemain cadangan unjuk kemampuan. Gak cuma bertumpu pada pemain bintang, Xabi juga cukup dermawan memberi kesempatan pemain cadangan. Salah satunya Brahim Diaz yang selalu diandalkan di awal musim ini. Pemain berpaspor Maroko itu sudah mengemas 4 laga dengan 2 kali diturunkan dari bangku cadangan. Menariknya, Brahim justru lebih berkilau saat dijadikan super sub. Dirinya bahkan sempat bikin 1 assist saat berhadapan kontra Real Oviedo. Perlakuan istimewa ini seakan jadi penebusan Xabi yang sempat disia-siakan semasa kepelatihan Ancelotti. Ex Manchester City ini beberapa kali disingkirkan dari skuad sampai hampir dijual.
Beruntungnya Xabi bergerak cepat mengamankan jasa Brahim setelah resmi menjabat. Pelatih berjuluk si jenggot merah ini menelpon sang pemain demi merayunya bertahan. Winger 26 tahun tersebut juga diberi perpanjangan kontrak baru sampai 2027. Selain Brahim, masih ada sosok Dani Ceballos yang beberapa kali dijajal. Gelandang kelahiran Utrera ini menjadi salah satu super sub andalan Xabi untuk mengisi lini tengah. Kepercayaan ini sudah dipupuk keduanya sejak perhelatan Piala Dunia antar klub. Meski masih minim jam terbang, Ceballos tetap mendapat pujian tinggi dari sang pelatih. Menurutnya, Ceballos bisa diandalkan dan punya potensi bersaing dengan gelandang superstar Los Blancos. Bahkan Xabi turun tangan meyakinkan Ceballos untuk bertahan dalam proyek kepelatihannya. Saya sudah berbicara dengan Ceballos dan diputuskan bahwa dia tetap bertahan. Pandangan saya tidak berubah. Dia tetap bagian dari tim dan saya senang dengan keputusannya, ujar Xabi. Menemukan pakem lini tengah untuk manjakan penyerang. Kepercayaan Xabi Alonso kepada pemain cadangan semakin menguatkan komposisi Real Madrid. Sang pelatih jadi leluasa bongkar pasang pemain terutama di lini tengah. Sebut saja Brahim Diaz yang bisa dijadikan senjata rahasia di saat-saat buntu. Pemain kelahiran Malaga ini punya atribut serba bisa dan piawai membaca permainan. Selain itu, dirinya juga punya atribut gocekan spesial dan umpan membelah lautan untuk memanjakan para penyerang. Gak heran kalau Brahim pernah mendapat pujian tinggi dari Carlo Ancelotti. Brahim adalah pemain menyerang, tetapi dia bisa menempati semua posisi dengan sangat baik. Dirinya menawarkan mobilitas dan memberi lebih banyak opsi untuk menyerang. Selain itu, sosok Dani Ceballos juga nggak bisa diremehkan untuk mengisi lini tengah. Ex-penggawa Arsenal ini piawai memainkan semua peran termasuk gelandang jangkar maupun serang. Tak lupa Xabi juga masih memiliki Arda Güler yang menjelma jadi sosok fenomenal. Pemain asal Turki ini tampil gemilang dalam skema 4-3-3 ala sang entrenador. Dirinya didapuk sebagai gelandang tengah untuk mengatur tempo dari kedalaman. Peran ini belum pernah dijalankan Güler selama ditangani Don Carleto. Oleh sebab itu Güler mempunyai motivasi berlebih untuk membuktikan kapasitasnya. Apalagi ex-penggawa Fenerbahce ini jarang mendapatkan tempat saat dilatih Ancelotti. Mencari winger cocok, skema penyerangan fullback agresif. Usai merampungkan komposisi lini tengah, Xabi Alonso harus dipaksa memutar otak menyempurnakan posisi sayap. Sang pelatih masih punya pekerjaan rumah menemukan winger andalannya. Xabi sangat anti pilih kasih terhadap para pemain sayap. Buktinya pria 43 tahun ini rela merombak komposisi skuadnya di pertandingan penting seperti Liga Champions. Saat menghadapi Olympique Marseille, dirinya memilih Franco Mastantuono sebagai starter. Sebagai gantinya, Xabi perlu menepikan Vinicius Junior yang dimasukkan dari bangku cadangan. Ini merupakan pertama kalinya Vinicius gak menjadi starter di Liga Champions. Terakhir kali dirinya menghilang dari skuad utama adalah pada musim 2022-2023 yang lalu. Winger asal Brazil ini dikabarkan frustrasi dengan perkembangannya yang semakin stagnan. Bahkan Vinicius ngambek karena pengorbanannya untuk Real Madrid gak mendapatkan apresiasi. Namun Xabi punya motif khusus di balik pencoretan Vinicius. Sang pelatih ingin mengurangi beban playmaking yang selama ini diemban oleh para winger. Sebaliknya, Xabi memfokuskan serangan kepada para bek sayap. Hal ini bisa dilihat dari skema transfer Xabi yang melirik bek sayap lincah dan kreatif. Sebut saja Alvaro Carreras di sisi kiri dan Trent Alexander-Arnold yang beroperasi di kanan. Hasilnya pun terbukti manjur karena keduanya selalu sigap untuk naik membantu penyerangan. Selain itu, baik Carreras maupun TAA juga sama-sama piawai melepas umpan silang akurat. Hal ini memungkinkan trio penyerang Real Madrid bergerak lebih agresif dan fleksibel di jantung pertahanan lawan. Variasi skema yang dimainkan Xabi Alonso. Skema Xabi Alonso di Real Madrid gak cuma bertumpu pada satu sektor. Pelatih kebangsaan Spanyol ini selalu mengedepankan kerjasama kolektif dalam setiap fase permainan. Sebut saja saat kehilangan bola, di mana para pemain diminta melakukan pressing serentak. Penggawa El Real diminta menutup jalur umpan dengan menjaga masing-masing satu pemain lawan.
Jika gagal, Xabi langsung meminta anak asuhnya mengerumuni musuh dan menciptakan situasi unggul jumlah. Alhasil tim lawan bakal keteteran mengalirkan bola dan harus mengulang dari bawah. Hal serupa juga berlaku saat situasi menyerang. Sang entrenador bakal meminta anak asuhnya bahu-membahu mengalirkan bola ke depan serta membuka celah kosong. Salah satunya dengan memberi kebebasan gerak demi menghasilkan opsi umpan yang lebih aman. Siasat ini terbukti manjur untuk mencairkan bola permainan Los Blancos. Bahkan Federico Valverde mengakui bahwa taktik Xabi telah merevolusi kerjasama antar rekan setimnya. Xabi Alonso merumuskan banyak taktik. Dia menegaskan kepada kami untuk berlatih pressing, menjaga jarak, serta banyak mengoper bola. Dia menginginkan kerjasama dalam menyerang dan bertahan. Di sisi lain, Xabi juga menawarkan taktik yang lebih cair tanpa bertumpu pada formasi di atas kertas. Jika dilihat kasat mata, sang pelatih memang hobi memainkan formasi 4-3-3. Namun pada kenyataannya, formasi tersebut kerap diubah sesuai kondisi di lapangan. Contohnya saat melakukan build up, di mana Xabi bakal mengubah formasi menjadi 3-4-2-1. Biasanya Aurelien Tchouaméni bakal ditarik ke belakang sebagai bek tengah. Tujuannya untuk memulai serangan sekaligus memberi ruang para wingback agar bisa maju ke depan. Paket bundling dari celana running, dapatkan 4 pieces dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan menakar skema pakem penyerangan Real Madrid bersama Xabi Alonso. Bagaimana pendapatmu? Akankah taktik gacor Xabi mampu meningkatkan prestasi Al Real musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.